Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur tangga beton berbentuk L ya, seperti gambar yang ada ini. Ya, di sini pembahasan kali ini kita akan menentukan ukuran tangga. Ya, ukuran tangga berapa lebarnya, ya, berapa tinggi uptrade, berapa lebar untrade-nya dan uptrade-nya. Kemudian kita menentukan tebal dari plat tangga, tebal betonnya kira-kira berapa yang kita dapatkan. Kemudian kita menghitung momen maksimum untuk menghitung tulangan, besar tulangan dan jumlah yang dibutuhkan. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kali ini. Oke, kali ini kita akan menganalisa struktur tangga beton yang berbentuk L ya. Bentuknya seperti gambar yang ada di sini ya, atau sebelah sini. Ini gambar AutoCAD-nya yang lebih jelas ya. Kira-kira apabila kita punya bentuk seperti ini, kita akan coba bagaimana cara menghitung analisa strukturnya ya, untuk menentukan tulangan dan ukuran tebal dari beton yang akan kita gunakan. Oke, saya langsung saja. Di sini saya sudah punya format dari Excel yang untuk memudahkan dalam perhitungan ya. Jadi dalam format ini kita bisa hitung ukuran berapa ya, misalnya lebarnya kita bisa modifikasi, panjangnya bisa kita modifikasi, stepnya tingginya bisa kita modifikasi, untrade-nya atau untrade-nya ya, untrade-nya juga kita bisa modifikasi. Oke, di sini ini adalah ukuran dari yang kita masukkan. Jangan lupa di sini kita hanya memasukkan yang berwarna merah ya angkanya. Selain yang berwarna merah kita tidak perlu isi. Ya, karena di sana otomatis menghitung ya, karena sudah ada rumus-rumus seperti ini. Ini sudah ada ya. Jadi kita tidak perlu mengisi yang berwarna hitam, hanya yang berwarna merah. Oke, ini adalah gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah T2, ini AN atau untrade, ini uptrade, ini tebal dari plat betonnya ya. Kemudian ini H, tinggi level to floor, floor to floor. Ini level bordes ya, level tinggi bordes, ini level dari bordes ke atas. Oke, ini potongannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini denahnya ya, seperti ini bentuknya. Oke, kita langsung isi. Misalnya kita punya tinggi floor to floor-nya sekitar 3,6 misalnya, 3,6. Oke, kita masukkan sini 3,6 dan ukurannya meter ya. Terus untrade-nya atau ini stepnya, kita naiknya nih, ini lebar ininya kira-kira berapa? Standar sih kira-kira 30 cm ya. Saya coba masukkan 30 cm ya. Oke. Kemudian ini uptrade-nya secara otomatis ya, dia menghitung. Ini rumusnya ya, untuk dipelajari bisa dilihat ya. Oke. Terus ini sampingnya. Oke, ini jumlah uptrade-nya, maksud jumlah naiknya ini. Nah, jumlah naiknya ini ada berapa dari bawah sampai atas ya. Misalnya kita tentukan 10. Nah, secara otomatis ini uptrade-nya menghitung ya. Jadi 360 nih naiknya. 36 cm ya, kita rasa 36 cm terlalu tinggi, kita kecilkan dengan menambahkan jumlah uptrade-nya. Misalnya kita tambahkan menjadi 15, cukup 24 cm atau 0,24 meter. Masih terlalu tinggi, saya coba pakai 18. 20 cm standarnya sih masih terlalu tinggi ya, biasanya
uptrade itu standar sekitar 17,5 paling kecil ya. Bisa kita pakai juga 20, tergantung lah kita mau pakainya berapa ya. Tapi yang nyaman itu sekitar 17,5 sampai 15 cm ya. 15 cm. Oke, kita coba ini misalnya 18, coba ini misalnya 19. Nah, ini 89 kita pakai 20. Nah, 180 kita 21, coba 171 ini udah cukup. Kita coba pakai 21 ya. Nah, ini 21. Jadi untrade-nya ini kurang lebih 19. Jadi ininya kurang lebih untrade-nya ini ya 19 jumlahnya. Oke, saya lanjut ini L1. Kita lihat di sini lagi. L1, mana L1? Ini. Nah, ini lebar ya, lebar dari tangga L1. Misalnya dia 80 cm ya, kita coba masukkan aja 80. Oke, kemudian B1, ini B1 ya, naik dari bawah ke atas, kita bisa tentukan berapa. Jadi level ini bordesnya kita kira-kira di berapa. Cara menentukannya misalnya ini ya. Ini adalah lebar dari untrade yang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya 6 ya. Atau kita pakai 5 ya. 5 dikali ini. Sorry. Sama dengan 5 dikali. Nah, misalnya sorry. Ini dikali ini. Oke, 1,5 meter misalnya 5. Atau kita mau pakai misalnya 3. Atau 3 ya. Oke. Berarti tingginya lebarnya ya, ini B1 adalah 90 cm. Oke. Kemudian lanjut ini B2. B2 ada ini ya. Ini secara otomatis. Nah, ini ada rumusnya bisa dilihat. Kemudian ini H1. H1 itu ini ya. Nah, ini udah ada rumusnya otomatis. Jadi tinggi ini sudah ketahuan di sini, ini rumusnya. Oke. Kemudian H2 juga otomatis nih terlihat. Karena ini sudah ada rumusnya. Saya langsung dilihat ya, ini rumusnya. Kemudian L2. L2 itu ini ya. L2 biasanya kita samakan dengan L1 lebarnya. Oke. Ini ya, ini rumusnya, nilainya dari mana? Ini tadi udah ya. Oke, ini menentukan bahwa dari ini oke dengan ketinggian ini. Kalau tidak oke, dia akan salah. Ya, contoh misalnya ini jadi 2. Nah, itu akan salah ya. Kemudian ini B1 ya, ini juga ada ceknya kira-kira dengan jumlah ini benar nggak ya jaraknya. Oke, ini juga sama B2 dengan ukuran ini benar nggak jaraknya ya. Oke, saya lanjut sebelah kiri. Ini adalah tebal dari beton yang akan kita gunakan. Nah, ini tebalnya ya. Oke, gunakan kira-kira ini. Nah, ini patokannya dari sini. Kita bisa masukkan 0,12. Nah, ini kan boleh. Kalau ini jadi ngeceknya ya, kalau kita masukkannya salah, ini akan otomatis salah. Jadi misalnya kita masukkan 0,1, nah itu kan salah, salah otomatis. Jadi kita masukkan 0,12, kita samakan dulu. Nanti kalau misalnya hitungannya ada yang salah, itu bisa kita tambahkan. Yang penting itu TB ini harus lebih besar sama dengan atau lebih besar dari ini. Oke, kemudian yang di bawahnya adalah S. S adalah kemiringan ya, kemiringan dari tangga yang akan kita buat. Oke, ini ada rumusnya ya. Ini rumusnya, nilainya dari sini bisa dilihat. Oke, kemudian T1. T1 ini ya panjang yang bawah ya, balok yang bawah. Oke, kemudian ini ada rumusnya nih, T1. Nilainya dari sini. Kemudian T2 ya, ini rumusnya, nilainya dari sini. T2 ini adalah ini ya, jadi yang dari bordes ke atas. T1 dari bawah ke bordes, T2 dari bordes ke atas. Oke, nilainya. Kemudian FC ini adalah tegangan izin beton. Beton yang kita gunakan berapa? Misalnya K225
K250, K275 atau K300 ini ya kita masukkan sini. Satuannya MPa ya. Kita bisa lihat di internet kira-kira misalnya K225 berapa, K250 berapa. Ini saya masukkan yang K225 ya, 18,6. Oke, kemudian di bawahnya ini adalah tegangan izin untuk tulangan ya. Ini tulangan FYU ya. Ini adalah tulangan utama. Jadi ini tegangan izin tulangan utama. Kalau kita pakai yang tulangan potos kita pakai 240. Kalau kita pakai tulangan ulir kita pakai 390 ya. Kemudian selanjutnya ini adalah tulangan untuk tulangan pembagi atau tulangan sengkang ya. Kita bisa gunakan 240 atau 390 ya. Standarnya sih kita pakai 240 tulangan polos. Oke. Kemudian ini adalah es beton ya. Es beton itu adalah tebal selimut dari beton ya, tebal selimut beton ya yang kita gunakan misalnya 4 cm. Ya, kita masukkan saja 4 cm ya. Standar sekarang di SNI sekitar 4 cm untuk selimut beton. Kemudian D adalah jarak dari selimut beton ke tulangan yang akan kita gunakan. Nah, ini ada rumusnya ya. Nah, ini rumusnya. Bisa dilihat ya dari mana nilainya. Oke, kita lanjut ke pembebanan ya. Ini adalah beban mati atau DL dari tangga ya. Plat beton ya, ini secara otomatis menghitung. Ini rumusnya. Nilainya dari sini ya. 2400 adalah berat dari beton bertulang. Oke, kemudian step tangga. Step tangga ini ada rumusnya ya, ini 2400 berat dari beton bertulang. Ini rumusnya nilainya dari sini. Kemudian finishing ya, finishing itu beratnya sekitar 2000 kg per meter persegi ya. Ini ada di pembebanan ya, di SNI pembebanan. Ini rumusnya untuk menentukan finishing dari plat finishing tangga. Ini ketebalan finishingnya sekitar 5 cm. Oke. Kemudian railing ya, railing kita bisa carilah di pembebanan kira-kira railing per meter larinya berapa untuk railing tangga. Saya coba masukkan 100 ya. Oke. Kemudian plat beton ini untuk area bordes. Tadi area tangga yang bawah atau yang atas, sekarang area bordes atau area yang ini ya. Plat beton ya, plat beton. Nah, ini rumusnya nilainya dari sini. Nah, ini adalah beban beton bertulang sekitar 2400 kg per meter persegi. Kemudian finishing ya sama 2000 dengan tebal 5 cm ya, ini rumusnya nilainya dari sini. Kemudian railing ya, railing seperti yang tadi kita bisa masukkan kira-kira railing per meter larinya berapa. Standarnya kira-kira saya masukkan sekitar 100 kg per meter lari. Oke. Kemudian ini adalah jumlah dari beban mati untuk di area bordes. Ini adalah jumlah beban mati untuk di area tangga ya, area bordes dan area tangga. Kemudian beban hidup. Kita masukkan beban hidup sesuai SNI ya, bisa kita masukkan 250 atau 400. Saya coba masukkan 400 ya, yang terbesar. Oke, kita bisa lihat di SNI untuk beban hidup dari tangga itu berapa ya. Oke, kemudian ini adalah beban hidup ya, total beban hidup yang ada di tangga ini. Ini rumusnya, nilainya dari sini bisa dilihat. Oke, ini beban hidup. Beban hidup, oh ini salah ya. Dikali 1 ya, 1 meter kan per meter. Oke, ini beban hidup. Kemudian kita masukkan di sini kombinasi beban ya, standar kombinasi beban 1,2 DL dead load plus 1,6 LL. Ada juga kombinasi beban bisa kita lihat di SNI ya, kira-kira berapa kita masukkan di sini. Oke. Ya, kalau memang ada tambahan untuk kombinasi beban, bisa kita insert di sini. Caranya kita klik kanan, kita insert.
kita masukkan di sini, nanti nilainya kita ambil yang terbesar. Oke, ini adalah beban kombinasi untuk di area tangga. Ini rumusnya, nilainya dari sini. Kemudian ini adalah beban kombinasi di daerah bodes, ya. Ini rumusnya, nilainya, ya, nilainya dari sini. Kemudian lanjut, kita menentukan berapa tebal pelat tangga yang akan kita gunakan. Ini ada rumusnya, ya. Ini rumusnya. Oke, rumus seperti ini. Nah, ini adalah ini, ya. Ini rumusnya, ini nilainya dari sini, ya. Ini rumusnya. Kemudian ini adalah L per 20, kemudian ini adalah 0,4, kemudian ini adalah FC per 700, ya. Nilainya, ini rumusnya, nilainya dari sini. Oke. Kemudian ini adalah hasil dari perkaliannya, ya. Ini hasil dari perhitungan. Ini ada rumusnya, satuannya milimeter, kita jadikan sentimeter. Ini rumusnya. Kemudian kita bulatkan ke atas 11,2, kita bisa bulatkan dari 12 cm. Jadi ini yang secara otomatis mengupdate di sini. Jadi kita pakai ini. Oke, kita lanjut. Ini adalah untuk pembebanan di tangga di bawah bordes, ya. Jadi dari bawah ke bordes, ya. Ini jarak A, ini jarak B, nilainya bisa dilihat, ya. Ini jarak A, ini jarak B. Ini beban A, sorry. Ini beban A, ini beban B. Nilainya dari mana bisa dilihat. Terus ini adalah sudut kemiringan, nilainya dari mana bisa dilihat. Ini adalah jaraknya, ya, jaraknya bisa dilihat, dan ini juga jaraknya bisa dilihat. Ini adalah tingginya, bisa dilihat, ya. Oke, kita cek ini tingginya dari border, benar nggak? Oh, betul, ya. Oke, sigma A, ini rumusnya nih, ya. Ini rumusnya, bisa dilihat ini rumus kita masukkan dari nilainya dari rumus yang ada. Ini juga kita masukkan nilainya dari rumus yang ada. Ini adalah hasil di perhitungannya. RCV berarti ada di sini nilainya ini. Kemudian sigma di MC ini, ya. Nah, ini rumusnya. Ini nilai yang kita masukkan dari rumusnya. Kemudian ini juga nilai yang kita masukkan dari rumusnya. Ini adalah hasilnya dari RAV. Ini RAV rumusnya. Kemudian kita cek hitungan. Ini cek hitungan, ya. Ini rumusnya. Ini dengan RAC per RAV sama dengan beban tetap. Ini sama, berarti hitungannya oke. Cek hitungannya oke. Saya tambahkan order. Oke, kemudian momen maksimum yang terjadi dari A sama dengan 0. Momen maksimum yang terjadi A sama dengan 0. Ini rumusnya, ya. Ini rumusnya X sama dengan RAV per A. Ini adalah RAV, nilainya dari sini. Kemudian ini adalah A-nya, ya. Ini rumusnya, nilainya dari sini. Oke. Oke, kemudian X ini adalah hasil dari rumus ini, ya. Ini hasilnya. Jadi jaraknya dari A adalah 0,82 meter untuk momen maksimum. Oke, kemudian momen maksimum momen A maksimum, rumusnya, nilainya ini RAV kali X, ini X kali ini A kali X kali setengah X, ya. Ya, ini dari hasil dari perhitungan untuk rumusnya. Oke, ini jadi momen maksimum di X adalah 4 hasilnya ini. Kemudian momen di B ini rumusnya, ini RAV kali C, terus ini adalah A kali C kali setengah C. Ini hasilnya. Oke, ini momen di B. Kemudian terjadi pada C sama dengan 0. Jadi kita mencari maksimum dari arah C, ya. Dari arah C sini, ya. Tadi dari arah A, sekarang dari arah C. Ya, ini rumusnya, ya. Ini rumusnya. X sama dengan RCV per B. Ini adalah RCV. Kemudian ini adalah B, ya. Oke. Ini nilainya. Kemudian ini hasil dari rumusnya.
Nah, ini ada rumusnya. Oke. Kemudian MC maksimum. Jadi dari C momen maksimumnya adalah ini rumusnya. Ini RCV kali X. Kemudian ini B kali X kali setengah X. Nah, ini rumusnya. Nilainya bisa dilihat ya dari sini. Secara otomatis dia mengupdate ya. Oke. Kita lanjut. Jadi ini hasilnya dari rumus yang sudah. Kemudian momen di B dengan terjadi pada 0, C sama dengan 0 ya, momen di B. Nah, ini rumusnya. Kemudian ini nilai dari RCV kali D, nilai RCV kali D ya. Kemudian ini rumusnya ya. Kemudian ini adalah nilai A kali D kali setengah ya. Oke. Nilainya. Sorry. Oke. Ini ya. Kita lanjut ya. Kemudian ini adalah hasil dari rumus yang kita masukkan. Ini hasilnya untuk momen dB. Jadi momen maksimum ya kita menggunakan momen yang terbesar di antara 4 momen yang sudah kita hitung. Jadi di sini ya, ini rumusnya. Secara otomatis dia mencari mana yang paling besar, maka digunakanlah momen yang paling besar untuk menghitung tulangan dari tangga bordes ya nantinya. Oke, ini untuk yang area atas, area bawah ke bordes. Kemudian kita area dari bordes ke atas. Ini adalah bebannya, nilainya dari mana bisa dilihat. Kemudian ini juga bebannya, nilainya dari mana dilihat. Ini di A, ini di B. Kemudian ini sudut kemiringannya ya. Kemudian ini jarak di A ini ya. Kemudian ini jaraknya juga, nilainya dari mana bisa dilihat. Kemudian ini tinggi. Oke. Lanjut kita mencari momen di A, kita mencari reaksi yang terjadi di C dan di A. RCV ini sigma A sama dengan 0. Ini rumusnya. Nah, ini adalah nilainya dari mana bisa dilihat. Kemudian ini juga nilai C plus D, dari mana nilainya bisa dilihat. Oke, ini adalah hasil dari perhitungannya. Kita sudah dapat RCV. Kemudian momen di C sama dengan 0. Ini rumusnya. Ini nilainya untuk rumusnya. Ini juga nilainya ya untuk C dan rumusnya. Oke, ini RAV hasil dari perhitungan. Kita dapat RCV dan RAV. RCV dan RAV. Reaksi di C dan reaksi di A. Oke, kemudian kita cek hitungan. Ini saya coba masuk. Nah, jadi cek hitungan ini oke. Dari mana nilainya oke? Ini RCV. Ya, ini RCV. Oke, RCV plus ini apabila RCV plus RAV dengan beban total sama, maka hitungan untuk reaksinya itu oke. Kemudian momen maksimum yang terjadi A sama dengan 0. Jadi rumusnya RAV kali A kali X, RAV min A kali X. RAV X sama dengan RAV per A. Ini nilai RAV, ini nilai A. Ini adalah nilai X-nya, jarak X-nya, ya, jarak X-nya ya. Sorry, ini jarak X dari A. Kita lihat A mana ini. Jadi dari jarak X-nya momen maksimumnya ada di mana? Nah, ini. Kemudian maksimum kita hitung ya, momen maksimum ini RAV kali X, kemudian ini A kali X kali setengah X. Ini rumusnya ya. Oke, kemudian ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian momen di B RAV kali C, kemudian dikurang A kali C kali setengah C. Ini rumusnya. Kemudian ini adalah hasilnya ya, nilainya bisa dilihat rumusnya. Oke, kemudian yang terjadi dari arah C ya. Tadi dari arah A momen maksimumnya di mana? Kemudian dari arah C momen maksimumnya di mana? Oke, jadi dari arah C kita tentukan X-nya RCV, X sama dengan RCV per
B. Ini adalah RCV, kemudian ini nilainya, kemudian yang di bawah ini adalah nilai dari B. Ini rumusnya. Oke, ini adalah hasilnya, ini rumusnya. Kemudian kita sudah mendapatkan X, nilai X-nya dari arah C. Jadi nilai X-nya 3,26, misalnya ini dari arah C 3,6 di sini. 3,26 di sini. Oke. Kemudian kita mencari momen maksimum di C, momen maksimum di C. Ini rumusnya. Ini nilainya RCV kali X ya, ini rumusnya. Kemudian kita lihat ini rumusnya. Ini RCV, kita lihat RCV. RCV kali X. Ini kurang X. Nah, ya. Oke, kemudian ini adalah B kali X kali setengah X. Nah, ini rumusnya ya. Oke. Kemudian ini adalah nilainya momen di C maksimum. Ya, ini rumusnya. Kemudian momen di B, ya momen di B ini RCV, rumusnya kali D dikurang A kali D kali setengah D. Oke, ini RCV kali D. Kemudian ini adalah kali D kali setengah D. Ya, ini nilainya, ini rumusnya. Oke, kemudian momen di B adalah ini, ya, ini rumusnya. Nah, kemudian kita tentukan momen maksimum. Kita cari momen yang terbesar dari 4 ini 1 2 3 4 ya. Mana yang terbesar itu yang kita gunakan. Di sini secara otomatis dia menghitung momen mana yang paling besar, maka kita gunakan itu. Maka momen maks yang digunakan ini ya, kita perhitungannya antara ini dan ini. Mana yang terbesar? Ya. Oke, kita ganti sini biar rumusnya gampang. Ini maksimum, ini maksudnya yang terbesar. Oke. Nah, secara otomatis ya. Nah, yang terbesar itulah yang digunakan ya. Sorry. Oke, setelah kita mendapatkan momen maksimum, kita tentukan penulangan ya, besi yang kita tentukan kira-kira berapa. Oke, di sini ada rumusnya. 1,5 kali momen umum ya, momen yang terjadi tadi momen maksimum. Kemudian kali F kali B kali D. Ini adalah ini sebenarnya adalah koefisien ya. Koefisien. Oke, ini adalah momen maksimum ya. Momen maksimum ya kita kalikan faktor keamanannya 1,5 ya. Jadi ini kilogram meter kita jadikan kilogram Newton milimeter. Kita jadikan Newton milimeter, ini rumusnya. Kenapa? Karena kita mau ambil satuannya adalah MPa. Oke, kemudian ini adalah dari rumus di sampingnya ya. Rumus di sampingnya ini nilai, ini rumusnya, ini nilainya. Nah, ini dari rumus ini kita dapat. Kemudian ini adalah hasil. Kemudian hasil. Nah, P perlu apabila terjadi seperti ini, maka kita perlu tambahkan tebal dari plat yang akan kita gunakan untuk tangga untuk mendapatkan nilai dari P perlu. Kalau ada tulisan seperti ini berarti dia kurang tebal. Nah, jadi tulangannya terlalu banyak dan tidak bisa dihitung ya. Jadi kita coba tambahkan tadi sampai sini ya. Kita coba tambahkan ketebalan. Tadi kita pakai 12, kita coba pakai 0,15 ya, 15 cm. Apakah sudah dapat di sini nilainya? Oh, belum dapat ya. Kita tambahkan lagi misalnya 20 cm. Oke. Kita tambahkan 20 cm. Oh, sorry, tadi di sini ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan nih. Ya, kita sudah dapatkan nilainya P perlunya nih sudah ada nih. Rho perlu, ini rho perlu ya untuk menghitung koefisien dari tulangannya. Ini rumusnya nih.
Ini rumusnya bisa dilihat, bisa dipelajari. Ya, rumusnya dari sini. Ya, oke, ini rumusnya. Oke. Ya, kemudian ini P minimum ya. P minimum ini rumusnya. Ya, nilainya dari mana bisa dipelajari. Ini dapat. Apabila P perlu lebih kecil dari P minimum, maka kita gunakan rho. Rho perlu lebih kecil dari rho minimum, maka kita gunakan rho minimum. Apabila lebih besar rho perlu, maka kita gunakan rho perlu. Oke, di sini luas tulangan ya. Ini nilainya luas tulangan. Ini nilainya milimeter persegi per meter lari. Nah, ini rumusnya. Bisa dilihat ya, rumusnya dipelajari. Oke, ini secara otomatis mengganti. Oke, kemudian kita gunakan tulangan ya. Tulangan berapa nih yang kita gunakan? Oke, misalnya kita gunakan tulangan 16. Ya, oke, 16. Ini luas tulangan, jadi luas tulangan 16 ini, terus jumlahnya sekitar 13. Jadi 1 meter itu jumlahnya ada 13 itu ya. 13 tulangan ya, atau bukan 13 batang, jadi 13 baris ya. Oke. Jadi jaraknya di sini secara otomatis menghitungnya jaraknya. Jaraknya sekitar 76 mili atau 7,6 cm dengan diameter 16. Oke, kemudian ini tulangan bawah ya. Jadi tulangan bawah yang arah panjang ya, yang arah panjang. Yang arah panjang ini. Ya. Ini tulangan bawah, jadi tulangan arah ke sini ya. Oke. Kemudian kita ini sudah kita dapat. Kalau kita mau jaraknya kita lebarkan, kita pakai 19 boleh. Oke, jarak sekitar 11 cm ya, 11,1 cm. Oke, kemudian tulangan atas, tulangan yang ada di atas kita gunakan, ini rumusnya ya. Ya, nilainya jadi kita gunakan tulangan minimum yang di atas. Ya, ini jaraknya. Kemudian ini ya nilainya ya. Jadi luasnya 79, kira-kira ini ya. Ini nilainya dari D-nya. Oke. Oke, ini kita sudah kira-kira luas untuk tulangan ya. Ini rho minimum, ini luas tulangan, ini jumlahnya. Kita misalnya pakai ini kalau dia bentuknya D, dia adalah tulangan ulir. Kalau dia O, dia tulangan polos ya. Ini otomatis berubah apabila kita ganti tadi FY-nya ya, kira-kira ya. Oke, di sini kita pakai diameter 10 polos, jaraknya 83. Kalau kita mau lebih lebarkan lagi, kita bisa pakai 12. Sekitar 11 cm ya, sama nih. Kita bisa samakan ini. Oke. Kemudian tulangan arah Y ya. Ini kita sudah dapat, sudah oke. Tulangan arah Y itu tulangan yang melintang. Di sini ya. Nah, oke. Itu kita pakai minimum saja ya, tulangan minimum. Kira-kira rumusnya sama dengan di atas ya. Jadi kita pakai samakan saja pakai 12 yang polos. Jadi untuk yang tulangan arah Y-nya ya, kita pakai yang tulangan 12 ya. Oke, ini untuk di plat ya. Kemudian tulangan, kita lanjut ke tulangan step tangga. Tulangan step tangga kita pakai yang minimum saja. Ya, ini rumusnya, nilainya dari mana bisa dilihat. Ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Ya. Oke, ini luas tulangan dari ini. Dia 2, diameter 10 ya. Kita bisa gunakan. Kalau kita mau pakai diameter 8 pun kita bisa, jadi 3. Diameter 6 pun kita bisa. Jadi jumlahnya secara otomatis berubah. Kita coba gunakan yang diameter 10 ya. Oke, kemudian ini arah X ya, step tangga arah X seperti sini ya. Ya, arah X ini. Arah X ini. Arah X ya.
Sini Rx. Ya. Oke, kemudian nanti ada gambarnya untuk tulangannya. Kemudian arah Y ya, kita gunakan sengkang ya, kira-kira diameter 10 ya. Kita coba gunakan diameter 10 ya di sini ya, luas tulangan. Kemudian ini adalah alternatif 1 untuk tulangan sengkangnya, setengah dari tinggi profil ya. Ini jaraknya jadi 15 cm dengan tulangan 10. Kemudian ini adalah alternatif 2 untuk menentukan jarak sengkang ya. S kali luas tulangan milimeter persegi kali FY sengkang per B ya. Oke. Di sini adalah 3 kali luas tulangan dikali FY sengkang. Ini rumusnya ya, ini nilainya. Kemudian ini adalah B, nilainya dari mana bisa dilihat. Nah ini jadi kita dapat ya, ini nilainya dari mana bisa dapat. Ini nilainya 376,8 mm jaraknya ya. Kemudian kita konversi menjadi senti sekitar 37,68. Oke, jadi digunakan tulangan sengkang diameter 10 ya. Jarak ya. Ini ini saya ganti hitam agar tidak digantikan. Nah ini sudah secara otomatis kalau kita gini ganti 8 otomatis. Ya ini kita gunakan 10. Oke, jadi di sini kita cari yang terkecil ya. Yang terkecil jarak antara setengah dua rumus ini, mana yang paling pendek jaraknya itu yang kita gunakan. Jadi di sini yang minimum ya, minimum yang mana kita. Jadi kita gunakan setengah dari H 15 cm. Oke, di sini adalah gambarnya ya. Ini adalah tulangan A, tulangan B, tulangan C, tulangan E, tulangan D. Oke, di sini ya, ini gambar potongannya. Kemudian ini ya, kesimpulannya tinggi lantai floor to floor ya. Terus uptrade-nya naiknya ya. Kira-kira segitu. Kemudian untrade-nya. Nah, ini adalah step-nya. Pijakan. Oke, kemudian adalah tebal beton yang kita gunakan 20 cm. Lebar tangga 80, lebar bordes 80. Tulangan A. Nah, disinilah tulangan A, keterangan yang ada di tulangan ini. Tulangan A ini adalah diameter 9 jarak. Nah, ini. Kemudian tulangan B, tulangan C, D, tulangan E ya. Kemudian mutu beton yang kita gunakan, mutu besi yang kita gunakan, mutu bagi sengkang yang kita gunakan. Oke, di sini kesimpulannya ya. Jadi kita sudah mendapatkan ukuran dari tangga yang kita mau gunakan. Berapa tebal plat betonnya, berapa uptrade-nya atau naiknya, dan berapa step-nya lebarnya. Dan tulangannya kita sudah tentukan di sini. Oke, baik. Semua sudah kita hitung, kita sudah mendapatkan untuk desain dari tangga beton berbentuk L. Ya. Oke. Jadi di sini juga kita apabila kita ganti lebar ininya, kita bisa kita ganti. Nah, misalnya ini jadi 1 meter. Bisa secara otomatis dia menghitung ya. Secara otomatis dia menghitung. Kemudian ini tinggi ya, tinggi B1 ya. Ini contoh aja. Nah, tinggi dari itu misalnya kita pakainya 5 misalnya. 5. Misalnya 5 ini ya, 5 step ya. Ya ini ya, secara otomatis di sini ada. Nah, kita tinggal ganti ini saja ya. Misalnya 11 cm jadi 12 cm ya, kita coba. Nah ini kita tinggal masukkan. Nah ini sudah ada. Nah ini belum dapat, berarti kita tambahkan. Kalau sudah kita hitung secara otomatis. Nah, ini kalau sudah oke, ya tinggal di sini kira-kira ukurannya, ya.
Oke, ini cukup mudah kalau sudah menghitung. Kita tinggal ganti yang ada di sini saja. Kita tinggal mencari yang pasnya mana. Oke, kalau memang seperti ini kita tulangan terlalu besar, kita tambahkan di sini mutu beton. Ya, coba seperti misalnya kita cari mutu beton K250 berapa MP. Di sini secara otomatis ada nih 24,90. Jadi kita ganti 24,90. Oke. Ya. Nah, di sini otomatis di sini biasanya berkurang. Nah, ini lebih berkurang. Nah, misalnya kita kurangi juga selimut beton 2,5 cm. Nah, di sini biasanya otomatis dia berkurang. Nah, untuk mengurangi tulangan. Oke, baik, perhitungan kita sampai sini untuk analisa tangga beton. Terima kasih. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.